Halo semuanya, makasih sudah datang di live TikTok aku seperti biasa. Selamat sore Kak Arta ya. Hari ini furnnya terbang, furnnya direkomend tadi pagi di channel biru, tapi aku juga nggak beli sih. Udah habis, cashnya udah habis ya. Yes, gini manipulasi. Namanya juga market kayak nggak tahu aja ya. YSG-nya mana YSG-nya? Ayo kita lihat hari ini kita masih uget-uget ya YSG-nya. Hari ini hijau sih, tapi maksud aku belum di atas 6.500 gitu. Nih, aku kan nunggu kalau dia di atas 6.500 gini ya. Ini harusnya oke. Apa ya ISG-nya? Gitu. Jadi masih udah 4 hari ini uget-uget di MA20, jadi kita diemin aja ya. Hari ini jadinya ISG closing berapa sih? Bentar. Aku malah belum lihat. 1,59%, 6.400 ya, balik lagi ke 6.400. Jadi ya kita nunggu ini kalau dia bisa di atas 6.500 minggu depan, cus gitu ya, itu harusnya jauh lebih bagus si siapa ISG-nya. Gitu, apalagi nih Koka tuh katanya Kokanya ngeselin tuh, ayo kita lihat Kokanya. Ya iya aku malah turun Kokanya. Ya sudah ya apa daya gitu ya, udah nunggu ping, kalau dia emang jebol nanti ya stop lossnya kita stop loss gitu. Aku pribadi nggak beli Koka sih, belinya Dewa kemarin. Apalagi nih Inet bisa bull kah? Kalau bisa mah bisa, masalahnya udah bull belum gitu ya. Kalau aku sih Inet masih nunggu 250 nih ya, kalau jebol 250 cus itu baru menarik menurut saya si Inetnya. Apa nih rajanya tuh, rajanya Junam. Iya raja kan belum confirm, sama aja tuh raja Inet Bufa tuh ya. Nah ini nih raja ini menurut saya harus di atas 1000 baru lebih meyakinkan secara tren gitu, karena ini udah bikin higher low, tapi menurut saya 1000-nya ini cukup menentukan ya, karena udah kuat dari Februari 2026. Jadi kalau kita mau positif uptrend, rajanya harus tembus di atas 1000 menurut aku sih. Apalagi nih Indi kan udah untung daripada closing merah. Indi kan udah direkomend tuh. Apa kabar Indinya? Nah tuh Indinya belum kemana-mana tuh. Kalau yang mau beli Indi masih boleh tuh ya. Soalnya harganya belum kemana-mana juga. Udah deh gitu paling. Planningnya Indi ada di channel biru ya. TPIA gimana? TPIA mah biasa, paling tuh gak kemana-mana gini ya. Pokoknya selama masih begini-begini aja TPIA sih saya nggak bakal beli ya, karena balik lagi aku senengnya tuh beli saham yang jangka menengahnya uptrend gitu. Jadi kalau masih semi downtrend, kayak bukan semi sih, ini downtrend parah banget udah 1 tahun gitu ya, aku nggak bakal beli gitu. Jadi si TPIA ini cuma pullback aja dari Juni sampai kapan ini, sampai Agustus pullbacknya. Sisanya ya udah masih gitu-gitu aja. Mbak Pani kok harganya makin diskon terus ya? Pani kan emang lagi downtrend kan? Tuh lagi ada di support. Pani ini lagi nunggu nasib. Kalau 6.000-nya jebol dia tambah turun ke bawah. Ya jadi lagi nunggu nasib. Kalau saya itu nggak suka beli saham yang kayak begini tuh, lihat downtrendnya parah bertahun-tahun gitu ya. Apa bukan bertahun-tahun sih, berbulan-bulan. Memang dari Januari kemarin kan. Jadi ya kita wait and see aja. Aku sih masih posisinya masih skip ya kalau si Pani ini. Nih 6.000-nya ini, garis ungunya ini sangat mempengaruhi kalau menurut saya ya. Karena kalau misalnya dia jebol di bawah nih, ke bawah 5.000 gitu ya, itu cus ke bawah jauh banget turunnya gitu. Karena turunnya tuh dari puncak 16.000 tuh udah dalam banget gitu maksud saya ya. Kalau yang lagi kayak begini posisinya itu jangan main-main teman-teman. Ini tuh support yang ibaratnya menentukan nasib sebuah saham gitu ya. Kalau dia jebol beneran ke bawah, aku tadi bilang ke bawah 5.000, Pani ini bakal tambah buruk. Jadi kita jangan asal masuk baik gitu ya. Harus lihat sikonnya seperti apa. Akra ini kalau Akra itu menurut aku 1.600-nya itu resisten kuat banget guys, dari tahun 2016. Nih tuh ya dari sini. Jadi kalau udah deket resisten 1.600 baiknya sih di skip aja. Menurut saya sekarang harganya si Akra ini udah ketinggian ya, udah mepet banget sama resisten bulanan tuh. Aku biasanya kalau mepet-mepet gini nih skip Kak ya. Soalnya nyaliku tak sampai. Apalagi nih Inet bisa ke 300 kah?
Emang inetnya berapa sekarang? 300 masih lama Kak ya, masih lama sekali. Lawong aku aja, menurut saya aja inet itu harus tembus 250 kalau mau dibilang uptrend. Sekarang tuh belum uptrend inetnya gitu ya. Jadi skip aja dulu lah inetnya. Kak Anggi, aku tadi udah TP AADI 9350 malah naik, boleh entry lagi kah? Terima kasih. Kalau udah TP kayak begitu jangan langsung entry ya. Itu bukan, itu FOMO banget kayak begitu tuh ya. Planning itu harus dijalankan dengan baik menurut saya. Berapa tadi 9350 ya? 9350 menurut saya sudah entry yang cukup oke ya. Masalah dia naik ke 9425 itu nggak masalah menurut saya. Kita itu nggak pernah bisa teman-teman kalau misalnya TP itu pas di ujung banget gitu tuh nggak bisa ya. Jadi harus ada tingkat toleransinya gitu ya. Kayak misalnya saya nih sekarang ngelihat Adi itu resisten bulanannya di area sekarang ini, pas di area sekarang 9400. Ini nggak boleh beli di daerah sini tuh, udah nggak boleh beli ya 9400 menurut saya untuk AAD ini. Jadi dia mau naik kayak mau turun saya nggak peduli gitu loh, karena memperhatikan resisten jangka panjang seperti ini tuh jauh lebih penting daripada mikir oh udah naik nih, jual lagi, gue udah jual, beli lagi dong. Nggak bisa begitu. Kalau mikirnya begitu berarti kamu nggak punya alasan yang tepat kenapa beli sebuah saham gitu ya. Karena beli itu harus entry-nya harus bagus gitu ya. Begitu dia jual TP-nya kena itu ya berarti nggak boleh masuk di situ karena pasti udah deket resisten, logikanya kan begitu. Mbak Anggi, saya scalping di BSML gak apa-apa ya, soalnya bolak-balik terus ya, terserah. Kalau saya memang gak suka scalping Kak, udah nyoba bertahun-tahun yang lalu, emang aku tidak suka. DSSA sama aja kayak TPIA ya, masih belum kemana-mana. Aku kalau masih kayak gini-gini tuh aku nggak seneng masuk Kak, karena menurut saya trennya tidak terkonfirmasi dengan jelas gitu. Jadi malesin lah masuk DSSA kayak begini, kalau aku skip ya. Kok tumben hari ini sepi, ada apa nih? AMMN kali nih. AMMN wait and see lah Kak nih. Udah di MA20 sih, tapi MACD-nya nih belum kemana-mana nih kayak begini. Masih turun harusnya ya. Jadi kalau menurut aku sih belum ada entry yang bagus buat masuk AMMN. Anyway, bulanannya gimana nih AMMN? Bulanannya oh ya gitu ya, lagi mantul. Oke lah. Jadi wait and see aja kalau aku. AMMN belum ada entry yang bagus buat masuk. Cuan masih reversal Kak Anggi. Sebelum entry tadi konsul ke Anggi dulu. Cuan ini kemarin 2 hari lalu kan arah ya nih kayak begini. Ini belum ngapa-ngapain teman-teman, masih wait and see kayak begini nih. Skip aja dulu ya. Reversal itu bisa lama sekali. Ini sebenarnya reversalnya itu udah dari Mei kemarin nih, Juni lah. Ya nih kayak begini-begini nih pola-pola mau reversal itu bisa, seperti aku bilang kalau reversal itu bisa 20 40 candle gitu. Jadi reversal tuh bukan satu candle jos ke atas sore uptrend terus kita beli. Nggak begitu ya. Reversal itu adalah kumpulan sekian banyak candle gitu. Biasanya bisa 2-3 bulan. Semakin sahamnya itu size-nya, ukurannya semakin besar, reversalnya akan semakin lama gitu. Coba lihat aja GGRM sama Unilever tuh ya, mau reversal gagal lagi selalu kayak begitu karena memang size-nya tuh sudah besar dan mereka downtrendnya udah dari tahun 2005, udah 6 tahunan gitu. Jadi bukan pere-pere gitu ya reversalnya. Seperti biasa kalau BNBR jawabanku mah itu aja ya. Soalnya ini nggak suka beli BNBR karena likuiditasnya jelek gitu ya. Aku nggak pernah beli saham yang likuiditasnya jelek. Jadi harus saham yang aku beli itu likuiditasnya harus stabil minimal 1 tahun. Nah terus selain itu BNBR ini lagi sideway, yang ini yang digambar gitu ya. Jadi supportnya ada di 85, TP-nya ada di 110. Itu tinggal dilihat aja. Kalau kamu mau beli ya belinya dekat 80 gitu ya. Kalau 85-an. Kalau saya sih tidak suka, balik lagi gitu ya. Aku nggak suka beli BNBR karena likuiditasnya nggak bagus. Apa nih, saya punya barang di cuan AVG 645, apakah TP dulu? Ya nggak tahu Kakak waktu masuk planningnya gimana ya. Jadi kalau masuk saham itu harus udah punya planningnya. Kalau menurut saya Kakak di 645 masuknya itu di bawah
cukup oke sih ya. Ya terserah kalau mau TP sekarang itu resisten boleh ya, tapi kalau saya pribadi masih nunggu cuana konfirmasi ke atas gitu ya. Ya terserah kalau misalnya kamu mau ikutan nunggu, nanti kalau terjadi konfirm kan cuana tambah banyak gitu kan. Nah kalau TP sekarang ya ngamanin TP gampang, nanti masuk lagi kalau sudah lebih confirm gitu ya. Jadi balik lagi teman-teman, kalau beli saham tuh harus sudah ada trading plan-nya gitu ya. Jangan udah masuk terus bingung di TP apa gimana gitu ya. Jangan begitu. Jadi harusnya kalau sudah masuk itu kita tinggal menjalankan planning yang sudah dibikin. Hilka. Aduh, kayak begini capek deh. Hill ini dilupakan, tolong dilupakan, pakai banget ya. Nih, soalnya 5 bulan aja kayak begini tuh. Ya, ininya. Candlenya turun lagi 5 bulan kayak begitu, tidak menarik sama sekali buat dibeli. Itu kayak nyemplung jurang kalau kata saya ya. Di skip aja Hillnya. Tins tadi nyentuh 40-50, aku TP sebagian, AVK 3260. Ya udah. Kalau menurut saya sih TP semua aja Kak ya. Karena Tins itu 4000-nya cukup tinggi. Udah itu tuh resisten kuno gitu loh maksud saya ya. Kalau saya sih saya TP semua. Itu dari Januari itu ya. Resisten 40 itu nih dari sini. Kalau aku sih terus terang tidak terlalu optimis sama Tins ini melihat pergerakan dari Januari ya. Kalau yang belum beli nggak boleh beli Tins, menurut saya ini dekat banget resisten. Udah di resisten, bukan dekat sih, itu tuh udah resisten ya. Kalau kamu mau beli di 3000, dapat syukur, nggak dapat ya udah. Memang kita nggak ada kesempatan beli Tins dari Juni kemarin ya, karena harganya naik terus gitu ya. Tapi naik terus tuh bukan berarti Tinsnya bagus. Maksudnya ini lihat pergerakannya tuh nggak kemana-mana kayak begini, cuma ini kan sideway gitu ya, bolak-balik dari ini level 3000 sampai 4000 gitu. Jadi ya udah deh. Apalagi nih, saya PD Tins ke 4400 ya, sok sana ya. 4400 itu memang pucuknya gitu ya, kejadian sekali doang gitu. Jadi kalau saya nggak pernah ngelihat sebagai pucuk sebagai pasti kesini gitu ya. Saya nggak pelajaran hidup mengajarkan saya jangan seconfidence itu gitu ya. Jadi saya biasanya memilih nilai yang harga paling sering ke situ, dan itu di 4000 menurut saya. Gitu. WIM. Aduh, WIM sebel deh. Waktu itu aku sempat beli, kupikir bakal jos ke atas gitu ya. Ternyata koreksi lagi ke bawah ini. Uget-uget. WIM ini 1800-nya itu resisten bulanan. Menurut aku sih udah skip aja ya. Soalnya udah deket banget sama resisten bulanan di 1800, itu nggak menarik menurutku sih. MTK skip aja MTK. Nih MTK itu tinggal nunggu 500-nya nih, nasib ya. Kalau 500-nya jebol sudahlah ya. Belum ada kelihatan kekuatan yang berarti si MTK ini, jadi di skip aja. Apalagi nih, Bufa nggak boleh beli. Bufa mau kemana? Kita ajak cut loss kemarin. Nah nih ya, ini tinggal nunggu tambah turun aja sih Bufa ya. Udah skip. Ya itu malah kalau menurut saya Bufanya malah nggak jadi uptrend, cenderung melemah terus kayak begitu. MMIX 800-nya itu kuat ya MMIX. Jadi kalau aku skip Kak ya. Udah deket banget soalnya sama 800. Ingat kalau ada resisten all time high kayak begini itu kita harus hati-hati gitu, karena harga sangat sering cenderung koreksi. Koreksi itu bukan 1-2% ya. Koreksi itu maksudnya jemblung ke bawah gitu ya. Kalau habis kena resisten all time high itu biasanya turunnya kuat. Gitu. Jadi biasanya aku hindarin. Segar ini udah beli, kalau kamu baru mau beli telat ya. Udah beli udah lama, udah disuruh beli aku 425 ya. Ada di channel biru tuh ya. Kita tinggal nanti, ini masih balada menunggu TP di 600. Kalau kamu belum beli, menurut saya ketinggalan. Skip aja. Confirm gold buy now TPSL. Capek deh. Apalagi nih, ITMG tuh lagi nanggung di tengah-tengah. ITMG udah jalan, PTBA-nya kagak jalan-jalan, kesel saya ya. Nah ini ITMG itu sideway level
Saya level 22.000 sampai 27.500 gitu kan si ITMG. Nah ini sekarang pergerakannya tuh udah di tengah-tengah range pergerakan kalau menurut saya. Jadi nggak worth it gitu ya. Kamu kalau mau beli ITMG itu dekat ke 22.000. Nah ini ada posisi yang bagus buat beli ITMG. Kalau sekarang itu udah nanggung, tinggal nyampe nya doang. Ini kan TP-nya harus di 28.000 lah ya, 27 ribuan. Gitu. AHP. Coba lihat bulanannya. Aduh, ini saham yang banyak manipulasinya ya. Jadi tolong diperhatikan netizen ya. Banyak buntut-buntut kayak begini nih, hati-hati ya. Soalnya dia sering dimainin bandar, tarik ke atas, buang ke bawah gitu. Aku tidak suka saham-saham yang cenderung kayak gitu. Anyway, kalau sebenarnya ini posisinya cukup lumayan kalau kamu mau beli AHAP. 23.000 23%. 46. Sebenarnya itu bagus sih kalau kamu mau beli ya, mantul di MA20. Rada telat tapi it's okay lah. Tuh MACD-nya kecil sekali sampai nggak kelihatan. Nah, dia kecil banget. Nggak terlalu perfect MACD-nya. Paling kalau kamu mau beli AHAP di sini. Beli nih, terus nanti stop loss-nya 76. Gitu kan, TP-nya dihitung ke atas mungkin 155-an. Gitu. Tapi kalau aku pribadi suruh beli pakai duit aku sendiri nggak mau, karena aku nggak suka saham yang harganya di bawah 100 perak gitu, karena biasanya rawan manipulasi. Buat aku ini terlalu agresif sih, banyak buntut-buntutnya kayak begini. Saya nggak suka tipe saham yang pergerakannya kayak gini. JPFA gimana Kak? AVG 1885 naik karena udah break 2.300 hari ini. Ya JPFA emang gitu ya, uget gitu. Nah ini kayak begini, serba salah JPFA ini Kak ya. Kemarin mau beli saya itu posisinya kalau lagi di MA5 kayak begini tuh nggak mau beli. Ya dia mau uget-uget ke atas persetan, saya nggak peduli lah ya. Kemarin kita bikin planning FOMO juga cut loss semua kan gitu loh. Ya memang nggak menjamin yang beli di MA5 pasti cut loss gitu. Cuma saya nggak suka aja ya. Saya udah bertahun-tahun memang kalau beli senengnya dekat MA20 dan MA60. Jadi saya males. Gitu. Ini tuh serba nanggung gitu. Aku bukan nggak tahu dia naik dari kemarin-kemarin gitu ya. Cuma pergerakan seperti ini tuh saya tidak suka. Ya, biasanya yang aku ambil itu, perhatiin deh, semua rekomenku yang aku ambil tuh biasanya pergerakannya begini, wave gitu ya, gelombang. Jadi kalau yang dot kayak begini nih saya memang nggak suka, dan biasanya dengan sadar saya skip, bodo amat gitu ya. Saya biasanya nyari beli saham yang setupnya seperti yang aku senang, yang aku cocok gitu ya. Kalau nggak cocok walaupun naik aku nggak beli gitu ya. Ini nanti kalau begini terus lama-lama nyampe ke 2.800 gitu kan, itu nggak bisa ya gitulah ya. Intinya kalau nggak ke MA20 saya nggak mau beli. Kalau misalnya kakak udah beli, di trace aja, kan udah trennya beli di bawah kan gitu loh, udah di track aja gitu. Tapi kalau buat saya yang seneng bikin trading plan pakai gaya saya memang nggak mau masuk gitu ya. Nanti kalau misalnya dia closing di bawah MA20, kakak keluar gitu kan bisa ya, atau bikin target kalau udah sampai 2.800 nanti TP gitu bisa. Kan bisa diubah-ubah gitu ya, tergantung kepentingan masing-masing. Itu kecuali SMIL beli di MA5. Iya itu kan kemarin kan gitu, SMIL beli di MA5, terus NSSS beli di level 5 ya kan, terus kita cut loss. Terus apalagi satunya ada lagi tuh, aku lupa lah, satunya ada tadi yang ada 3 aku bikin planning FOMO gitu ya. Secara umum saya nggak nyaman semua gitu ya, makanya itu nggak mau beli lagi gitu. Memang biasanya saya nggak pernah beli di MA5 gitu. Jadi kalau dia tipenya uget-uget naik di MA5 gini emang sengaja saya skip gitu ya, bodo amat. Lebih enak main pullback kayaknya Mbak. Oh enggak, kalau saya nggak pernah seneng, aku nggak seneng pullback Kak. Aku senengnya yang strong uptrend. ASGR saya skip ya. Tuh lihat posisinya di atas banget, resisten bulanan kayak begini. Mengerikan sekali kalau kata saya ya. Harusnya koreksinya kenceng ini ke bawah. Cush gitu. Nah, kita tunggu aja. Kalau toh dia mau breakout beneran nanti pasti kelihatan. Sementara ini kan belum kelihatan breakout ya. Cuma uget-uget kayak begitu saya skip. NSSS jangan spamming ya, tolong jangan spamming. Harus respectful sama yang lain, yang nonton tuh bukan kamu doang ya. Ini NSSS ya elah ngambek. NSSS tuh nggak boleh masuk. Kemarin kita habis stop loss NSSS ya, karena bikin planning FOMO dan belum ada entry yang bagus lagi.
Cuan, nih cuan seperti biasa masih wait and see, nggak boleh masuk cuan ya. Udah skip. Dewa. Dewa ini kan udah direkomend di channel biru ya. Aku sendiri udah beli Dewa di 465 di sini ya. Tinggal nunggu TP-nya aja. Hei, ngarep ya. Saya udah punya Dewa sama Bumi. Tinggal nunggu PTRO. Kalau toh saya pengen beli satu lagi yang Konglo tuh PTRO. Tapi nanti kita lihat ya. PTRO-nya belum confirm menurut saya. Kalau kamu mau beli Dewa, menurut aku boleh. Planning lengkapnya ada di channel biru. Lihat PTRO yuk. Ini PTRO cus ke atas ya. Kalau menurut aku masih nunggu jebol 6.000 Kak untuk PTRO-nya ya. Kalau nggak jebol 6.000 menurutku tidak menarik sih. Masih wait and see. Aku juga sebenarnya ngincer nih pengen beli PTRO nanti kalau udah jebol 6.000 baru nanti kita nyari entry buat masuk. Rekomendasi yang bagus Kak ada di channel biru. Harum kemarin ambil nggak Kak? Saya punya AVG 830. Nggak, aku nggak ambil Harum. Udah habis duitnya. Udah full saham gitu maksudnya ya. Ini tinggal udah dibikin trading plan kemarin. Ya udah tinggal nunggu aja jalan. Ini harusnya sih aku ngarepnya kalau Harumnya jalan, segernya juga jalan kan. Ini semua energi semua ya. Tugu Kak. Tugu naik guys. Aduh. Sebenarnya nggak sedih sih. Saya memang nge-skip si Tugu ini ya. Nggak boleh beli itu dari resisten bulanan dari tahun 2022. 1400-nya tuh kuat banget. Itu nggak boleh beli ya. Udah di skip aja Tugunya. Tugunya. Brand tuh masih wait and see juga kalau nggak salah brand. Nih ya masih wait and see. Brand tuh menurut aku harus tembus di atas 4.400 baru uptrend. Ini masih konsolidasi, udah lama banget konsolidasi dari Mei kemarin ya. Emang kalau mau uptrend tuh kayak begini lama ya. Itu ya memang kayak gitu ya. Itu semua saham nggak brand doang gitu. Makanya nggak usah terlalu terburu-buru ngejar-ngejar uptrend karena seperti yang saya selalu bilang, tren itu nggak mungkin galau hari ini uptrend besok downtrend, nggak begitu. Kalau udah reversal memang strong uptrend dia pasti akan lama gitu ya. Jadi nanti kita pasti akan ada momen di mana bisa masuk. Biasanya begitu ya. MBMA MBMA ini sama masih nunggu konfirmasi ya. Menurut aku garis hitam ini 550, harga harus tembus ke atas garis hitam ini baru koreksi, itu baru resmi uptrend. Karena dari Juni 550-nya ini kuat nih, udah dites 1, 2, ini 3 gitu ya. Jadi wait and see aja. Plus yang perlu dicatat sekali dari MBMA ini sebenarnya ini nilai 800-nya itu resisten bulanan di 800 harus diperhatikan banget ya. Jadi nanti kalau toh kita beli TP-nya harus sebelum 800. Karena resisten bulanan resisten all time high itu biasanya kuat sekali ya. Makanya jadi resisten all time high. Bahas Koka Kak, masih ada harapan nggak ya? Kalau udah dibikin plan apa yang mau dibahas ya? Udah ditunggu aja Koka tuh. Kalau emang harus cut loss. Ini memang kalau cut lossnya kena Kak, itu harus di cut loss ya. Karena memang stop lossnya itu didesain kalau kena berarti memang terjadi pelemahan tren. Jangan kekeh pengen hold nggak jelas gitu ya. At least kalau kamu trading gitu kan. Karena balik lagi kenapa ada cut loss itu untuk mengontrol resiko gitu ya. Justru makin kita hold itu makin resiko terhadap portofolio kita tuh makin tidak terkontrol karena ya udahlah. Cuekin aja nanti juga naik sendiri kalau kayak begitu ya. Biasanya ujungnya penyesalan. Halo Kak, ini kok ISG loncat tapi belum ada saham yang naik ya? Iya, saya juga kesel ya. ISG-nya kayaknya oke, tapi saham saya juga nggak kemana-mana tuh satu porto. Kayaknya ini sih, aku nggak tahu pendorong ISG hari ini beberapa hari ini naik apaan ya? Apakah banking? Karena kan tergantung siapa yang dorong kadangan ya. Kak, Dewa sama Cuan bagus yang mana? Kalau saya ngambilnya Dewa, udah beli Dewa, udah direkomend di channel biru. Cuannya menurutku masih nunggu konfirmasi. Bagaimana kalau averaging down Koka? Balik lagi aku nggak pernah averaging down ya, karena menurut saya nggak ada gunanya gitu ya averaging down ataupun averaging up gitu. Itu cenderung cuannya nggak seberapa, pusingnya doang gitu ya. Saya lebih seneng trading yang simple gitu ya. Kalau sudah bikin trading plan kayak begini, saya hitung beli lotnya berapa. Nanti kalau
kalau sudah dihitung di awal kalau terjadi cut loss, saya tahu kerugian maksimalnya berapa. Gitu, itu jauh lebih simple daripada averaging down. Sebenarnya karena kamu nggak mau cut loss sebenarnya gitu kan, itu nggak ada yang jamin bahwa kalau averaging down nanti kamu bisa keluar untung gitu ya. Coba aku ada VT-nya juga tuh di TikTok aku, pakai jilbab abu-abu kalau nggak salah, aku sematkan karena banyak yang nanya tentang averaging down gitu ya. Itu kenapa aku jelasin kenapa aku nggak suka averaging down, di situ aku jelasin. Tunggu Selasa baru pada naik, tadi Pak Oh habis pidato tuh katanya, aduh. Firm mantep nih Mbak. Iya, firmnya tuh naik di rekomend tadi pagi, walaupun sebenarnya ini rada nggak aci ya. Soalnya entry point yang aku kasih itu nggak kena gitu ya. Tapi kalau kamu HK mungkin tadi pagi kena gitu. Aku sendiri nggak beli sih, jadi nggak tahu ya. Ini beli firmnya agak telat sih, agak ya kurang perfect entry-nya, tapi ya sudahlah ya. Sesuai trading plan aja. Kalau emang nanti ke 260 ya TP. Diborong Bian Mbak Ara. Kalau kepentok ARB gimana Peka? Kepentok ARB gimana maksudnya? Kita lagi stop loss apa? Gimana sih masa kepentok ARB? Pokoknya aku udah nentuin nilai stop lossnya, aku akan stop loss di nilai yang aku tentukan gitu loh. Jadi nggak mikirin dia ARB atau enggak. BSML nih, BSML hari ini uget-uget ya. 535 turun lagi, kesel banget ya. Aku sendiri pegang BSML di 525. Ya udah aku tunggu aja gitu loh. Balik lagi aku memang sebenarnya nggak masalah sih BSML-nya ini udah istirahat dari Juli kan, berarti udah 1 bulan ya. 1 bulan gitu. Karena kalau naik terus takutnya nanti kayak Ades masuk FCA kan gitu loh. Karena BSML ini udah uptrend lama sekali gitu kan. Biasanya kalau dia uptrend lama kayak begini, si ISG-nya ada aja gitu. Ya, si BI-nya ada aja gitu. Jadi mending dia istirahat dulu lah, nggak apa-apa. ISG komoditas bahan baku Mbak pendorongnya. Oh, I see, bahan baku. Berarti Antam naik dong nggak? Basic material kan maksudnya kan. Emang biasanya kalau nggak banking basic material kali ya. Ini Antamnya udah aku rekomen. Channel biru tuh ya, planningnya udah di situ. Kalau kamu mau beli kayaknya Antamnya bisa. Ya, Antam ini ceritanya planning percobaan, soalnya sebenarnya dari Antamnya sendiri ini menurut saya masih harus nunggu jebol 3150. Cuma Antam kalau cuma teman-temannya itu udah pada jebol kayak MDKA nih, dia udah sempat breakout kan kemarin gitu. Jadi aku asumsikan karena teman-temannya pada kuat posisinya. Nih emas tuh masih di atas, nggak koreksi bahkan emas tuh kalau nggak salah. Tuh ya, masa nggak koreksi abis jebol MA60 kan. Terus satunya apa lagi ya? Archie. Karena aku melihat teman-temannya pada jebol semua, jebol resisten gitu ya, naik ke atas maksudnya, makanya yang belum jebol itu si Antam, makanya kita belinya Antam maksud aku gitu. Biasanya kan dia geng-gengan tuh kalau yang bling-bling gitu ya, kalau temennya naik dia ikutan naik gitu. Jadi makanya aku bilang si Antam planning percobaan kayak begitu ya. Aku jelasin di channel biru seperti biasa waktu bikin planning Antam ya. Anyway teman-teman, untuk bertahan di stock market itu ada 3 hal yang harus kamu kuasai gitu ya. Yang pertama tuh likuiditas. Nah itu ya, harus, kalau aku likuiditas itu harus stabil minimal 1 tahun. Karena ini aku bayar mahal gitu ya, karena aku pernah beli saham terus delisting gitu. Jadi akhirnya aku ngerti konsep likuiditas tuh itu. Terus kedua itu tren. Ya aku hanya beli saham yang jangka menengahnya itu uptrend. Makanya kayak DSSA, TPIA aku nggak bakal beli karena menurut saya belum confirm uptrend. Itu masih downtrend parah banget jangka menengahnya. Ya itu kedua. Terus ketiga support and resistance, harus ngerti konsep itu gitu. Nanti belinya biasanya aku kalau nggak deket support, deket MA20 atau MA60 biasanya antara area situ. Terbukti kalau beli di MA5 banyak stop lossnya gitu loh. Jadi memang semua tergantung situasi market sih ya. Sebenarnya beli di MA5 pun nggak apa-apa asal kayak Triple S begitu. Misalnya turun ke MA20 itu kitanya cut loss. Cuma akhirnya ya semuanya serba nggak enak. Kadang kalau nunggu di MA20, kalau kamu contohnya ayam, itu ayamnya kan drodot nggak pernah balik ke MA20, ya kita akhirnya nggak dapat entry masuk gitu loh. Itu udah setiap keputusan yang kita ambil itu pasti akan ada konsekuensinya gitu. Asal kita ngerti konsekuensinya nggak masalah gitu. Terus apa lagi? Itu sebenarnya tiga itu yang kayak likuiditas, tren sama support and resistance itu banyak kok di YouTube, kamu bisa nyari materinya gitu ya. Maksudnya itu materi dijual bebas, itu memang klasiknya technical analysis pasti bahas itu gitu. Nah, kalau kamu pengen belajarnya sama aku ada kelasnya gitu ya. Jadi kelasnya 3 bulan buat yang udah serius. Terus
modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik gitu. Jadi memang buat teman-teman yang udah komit lah gitu ya, pengen serius belajar, pengen bisa analisa sendiri di saham. Nah terus kalau ikut kelasku ada PR-nya ya. Kenapa dibikin PR? Biar kamu belajar gitu. Soalnya kalau gak ya aku seneng yang jadi koboi itu, aku seneng ininya giftnya. Anyway kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok gitu ya. Kalau kamu nggak seneng, bukan nggak senang, maksudnya pengen dapat rekomendasi, itu adanya di channel biru ya, bukan di kelas. Jadi aku di kelas tuh nggak ngasih rekomend. Di kelas itu aku pengennya kamu belajar beneran untuk untuk belajar analisa gitu. Jadi harapannya itu nanti kamu bisa hunting beneran gitu ya, bisa punya analisa sendiri, itu jauh lebih enak ya. Rekomendasinya aku taruh di channel biru sini ya, masuk ke dari profil TikTok aku gitu. Di channel biru ini aku share ya kalau ada yang bagus gitu ya, rekomendasi. Terus ada portofolio pribadi aku juga yang buat publik gitu ya, sengaja dibikin biar kamu tahu kalau trading itu banyak yang dipikirin, nggak cuma happy cuan gitu ya, tapi ngelola portofolio secara keseluruhan itu jauh lebih penting untuk untuk ya kita long lasting gitu ya, bisa bertahan lama di market. Rekomendasi buku yang bagus buat trading Kak, aku terus terang nggak belajar banyak dari baca ya, karena menurutku agak gimana sih kalau baca buku tuh rada gitu ya kalau untuk trading gitu Kak. Tapi kalau yang top sih technical analysis itu Edianto Ong, bukunya warna putih, Mega Profit kalau nggak salah nama bukunya. Kamu boleh pertimbangkan lihat buku itu ya. Itu buku udah klasik, udah lama banget, kayaknya 10 tahun yang lalu juga udah ngetop sih. Memang udah senior banget Edianto Ongnya itu gitu, tapi memang menurut saya salah satu buku yang bagus technical analysis dia sih ya. Pakai TF berapa? Kalau aku pakai semua ya, harian, mingguan, bulanan itu aku pakai semua, karena menurut saya semua time frame itu ada informasi yang bisa kamu ambil untuk kamu bikin trading plan. Jadi lebih kayak kayak mengasah trading planmu itu biar lebih tajam gitu. Sama masih pada lelet. Iya. Cara nentuin TP dan SL gimana Kak? Iya pakai chart ya. Kalau dijelasin gimananya itu nggak bisa dijelasin gini loh caranya gini udah 5 menit gitu, nggak bisa Kak. Karena kalau di kelas aja aku itu ngajarin bikin trading plan itu materi keempat. Ada 3 materi yang harus dipahami dan 3 PR yang harus dikerjakan sebelum ngajarin bikin trading plan gitu loh. Jadi maksudnya bikin trading plan tuh nggak sesimpel ngelihat chart terus narik 3 garis terus udah selesai gitu ya, nggak sesimpel itu. Ada konsep yang harus dipelajarin. Yang itu yang aku bilang, likuiditas, trend sama support and resistance itu kamu harus ngerti itu dulu gitu. Terus kalau kamu gabungin baru nanti bikin trading plan gitu. WBSA Kak, WBSA tuh WBSA. Ini kayaknya saham baru IPO nggak sih dia? Iya baru IPO, seperti biasa ya. Kalau baru IPO mah skip kayak begini nih, skip ya. Kurang panjang datanya tuh, data cuma dari kapan itu? Dari April, Mei, Juni, Juli, ya baru 3 bulan. Agustus baru mau 4 bulan tuh kan nggak kemana-mana juga kan datanya gitu ya. Ini kan sekarang lagi disupport. Emang ini sekarang lagi disupport nih 600-an gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih ini nggak ada menunjukkan uptrend sama sekali gitu ya. Jadi datanya 3 bulan juga tidak menunjukkan tanda yang bagus untuk kita masuk gitu ya. Jadi di skip aja lah udah ya. Yang saham-saham yang habis IPO kayak begini tuh di skip aja. Nunggu sampai 1 tahun lah ada 300 candle biar kelihatan misalnya ada posisi dia uptrend, ada posisi dia downtrend gitu loh, ada sideway-nya gitu loh. Jadi lebih bisa dianalisa karena datanya lebih banyak. Tolong arahkan DOH. Diturunin lah Kak harganya. Aduh diturunin apa nih? Kapan oil bangkit lagi Kak? Udah sebulan nyangkut banyak. Oil tuh bukannya ini sideway ya, aku lihat kemarin tuh. Nah iya oil kan sideway Kak. Nih oil tuh sideway Kak. Kamu kalau mau beli oil itu belinya di 200 ya, TP-nya di 280 bahkan. Aku pribadi sih tidak terlalu tertarik sama oil karena range pergerakannya tuh sempit banget. Cuma supportnya 200 280 itu udah resisten gitu loh. Itu ya menurut saya sih tidak worth it gitu ya. Untuk ditungguin, diincer-incer banget gitu, menurut saya sih nggak worth it. Dan plus saya juga tidak terlalu suka saham yang lagi sideway kayak begini.
Tanggapannya Mbak Anggi, PD lagi nyenggol King XL. Apa sih? Siapa itu? Saya tuh ini nggak update berita loh. Jadi kalau ngomong yang jelas ya biasanya aku dikasih tahu netizen ada heboh apa. TOTL nih. Kalau TOTL ini aku lagi ngincer tapi belum beli. Ini cakep teman-teman TOTL tapi jangan dikejar ya. Nih jangan dikejar ya nanti nanti berbahaya ya. Udah jangan dikejar. Tapi ini lagi nunggu koreksi TOTL-nya. Menurut saya bagus karena tuh ada resisten lagi naik gitu ya, nunggu ngejar resisten all time high di 1600. Tapi secara tren TOTL ini cakep, jadi nanti kita tunggu koreksinya ya. Jangan balik lagi apalagi di atas MA5. Ini yang namanya planning FOMO gitu ya. Ayo bertobat, jangan bikin planning FOMO ya. Apalagi nih masa nggak ada yang masuk ADI. Nes udah di MA, nunggu yang masih di ping lagi kah? Kak Grace. Ayo pada kecanduan beli Nes ya. Sabar Kak ya, iya nunggu MACD-nya ping, terus ini nunggu ada candle bagus juga, misalnya candle hijau gitu ya, Nesnya mungkin menarik. Sabar tuh, Nesnya sudah menunjukkan tanda-tanda penantian ya. Gimana dengan MAPI? Masih dronjong tuh kan, masih dronjong, MAPI-nya masih jalan, belum mantul. Sabar. PG cakep gak Kak? Kak Mario makasih. PG wait and see Kak. Menurut aku ini belum menunjukkan apa-apa lah ya. Kemarin juga tuh Juli juga naik ke atas MA60 juga turun lagi kan. Jadi jangan terlalu pede, jangan terlalu ngarep gitu si PG-nya ini. Hai Kak BFF, makasih gift-nya. Yuhu. Udah di skip aja PG-nya ya. Ini lagi di support 100-nya tuh lagi di support banget sih. Itu emang support udah lama gitu ya. Tapi aku tidak tertarik sih. Skip aja udah. Apalagi nih, Bufa dong, Bufa nggak boleh beli. Ayo, Bufa nggak boleh beli. Aku habis cut loss kemarin. Kita bikin planning kan kemarin nih si Bufa. Ngarepnya dia uptrend, break di atas ini, di atas 1000 ini kan. Ternyata kan enggak, dia malah melemah terus gitu ya. Jadi ya udah, jangan beli dulu, itu masih itu lagi nunggu nasib di 700. Kalau 700-nya jebol ya udah makin ke bawah. Cus gitu ya. Jadi di skip aja tolong. Bull menurut Kakak gimana? Nggak boleh beli bull itu ya. 500-nya itu resisten all time high. Nah nih udah dekat banget, sekarang posisinya ada di 430. Jangan dekat-dekat ya. Kalau udah ibaratnya di depan mata gini ya, resisten kuatnya, biasanya resisten all time high atau resisten bulanan, aku nggak mau ambil resiko gitu ya. Jadi biasanya aku skip. PKPK, nah ini PKPK aku juga lagi ngincer nih. Tuh masih turun terus ini menurut saya ya. Apalagi MACD-nya masih tambah panjang masih merah gitu ya, kayak begini. Sabar ya, masih lama kayaknya ini turunnya. Mungkin sih kita belinya nanti di MA60 lagi di 3200 mungkin di sini ya, masih lama. Sabar, menanti ya. Ini yang namanya menanti tuh begini ya, bukan kamu nyangkut ditungguin. Kalau saya mendefinisikan menanti tuh kayak begini. Menurut saya udah bagus tapi saya lagi nunggu entry yang menarik buat masuk gitu ya. Nah itu namanya menunggu yang produktif. Oke. Nah kalau baik ini harus dilupakan, udah the party is over ya. Partinya sudah selesai untuk baik. Oke, dia ternyata resisten all time high-nya di 700 menang kan. Ini yang namanya teman-teman resisten all time high harus dihormati. Itu begini ya. Jadi 700-nya ini resisten all time high, taunya dari bulanan. Mari kita lihat bulanannya tuh ya. Jadi ini nggak terlalu kelihatan sih, ada tulisan MA-nya. Mungkin di hari mingguan lebih kelihatan. Nah, ini tuh udah puncak banget gitu ya, aku ngambilnya di 700 resisten all time high-nya. Nah, ini jadi kalau udah nyenggol 700 tuh jangan, ini kan break Kak ya, jangan terlalu cepat menyimpulkan dia breakout gitu ya, karena sering kali ada gocekan. Kalau resisten all time high itu nggak segampang itu Ferguson lebih dikit terus kita hore breakout gitu, nggak sesimpel itu gitu ya. Akhirnya terbuktinya begini. Kalau udah dibanting kayak begini udah skip. Berarti resisten all time high-nya di 700 ini menang gitu ya. Menang artinya masih kuat gitu ya. Jadi jangan macem-macem sama yang kayak begini. Jauh-jauh dari si baik ini ya. Nanti dibawa menyelam ke bawah. Apalagi nih, Kak tolong analisa coco nggak boleh beli, skip.
Udah dibilang tiap live kayaknya nggak boleh beli Coco nih, nggak boleh ya. Udah downtrend parah, kamu mau ngapain? Coco nggak downtrend aja udah jelek, apalagi downtrend ya. Coco ini likuiditasnya jelek tuh ya. Terus ini support di 125 ya kan. Nah udah jebol terus udah turun ke bawah, udahlah ya. Dilupakan aja Coconya ini, nggak ada potensi menurut saya dalam waktu dekat ya. Kak Antam udah bagus belum ya 2070? Antam udah direkomend Kak di channel biru. Nih ya, Antam walaupun sebenarnya secara teknikal itu belum breakout. Menurut saya Antam itu harus breakout di atas 3150 ya. Tapi karena teman-temannya sudah pada breakout tadi udah aku jelasin gitu ya, MDKA, emas sama Archie. Jadi Antam aku rasa nanti akan mengikuti teman-temannya. Dewa masih running Mbak Anggi, masih baru beli kemarin, masa dibuang gimana sih? Ya, Dewa ini udah direkomend juga, aku udah beli di 460 kah, aku beli 465 ya, antara itu 466 antara itu ya. Kalau mau beli Dewa menurutku masih oke. Slis Mbak Anggi coba cek. Slis jangan dikejar ya, kayak begini jangan dikejar, nanti nyangkut. Selain itu Slis ini saya tuh nggak suka, dia bantingannya parah loh tuh ya. Ini sampai nggak ada chartnya, saking parahnya pergerakannya Slis nih. Kalau yang udah lama di market, Slis ini banyak membawa trauma yang mengerikan zaman dulunya ya. Anyway, sekarang menurut saya 100 itu udah resistennya Slis banget nih di mingguan gitu ya. Ya udah area 100 itulah kalau menurut aku, nggak boleh beli di situ ya. Tinggal ya resistensi gimana ya, kalau resisten itu udah mentok gitu ya, jadi dijauhin aja Slisnya. IATA tuh nggak boleh beli. Nih ya, IATA ini saya nggak suka karena likuiditasnya jelek tuh ya. Ini likuiditas belang belonteng kayak begini nih saya nggak bakal beli ya, soalnya nggak suka aja gitu. Emang salah satu syarat saham masuk portofolio saya itu adalah likuiditasnya stabil minimal 1 tahun gitu. Jadi kalau nggak 1 tahun saya nggak mau masuk. Nah anyway, ini Desember dia mulai stabil likuiditasnya gitu. Jadi maksudnya tiap hari ada transaksi itu mulai Desember, berarti sampai sekarang kan Agustus ya gitu. Nah Agustus itu berarti baru 8 bulan. Itu satu. Terus kedua, IATA ini sekarang juga kan naik tuh breakout gitu kan. Itu lagi turun lagi. Pasti turun ke area garis hitamnya itu loh 90. Antara area itulah gitu. Jadi kalau kamu beli sekarang itu ya nggak boleh. Maksudnya itu di MA5. Balik lagi kan saya nggak pernah beli kalau saham ada di MA5 gitu ya, karena cenderung agresif. Biasanya dia balik lagi gitu ya ke MA20 atau ke MA60-nya. Koka masih valid nggak Anggi turun ke 183? Masih. Kan maksudnya Koka itu udah dibikin trading plan-nya kan. Jadi nggak ada trading plan yang terus sudah nggak valid, nggak begitu ya. Kalau trading plan itu kalau belum kena stop loss sama TP-nya itu dianggap masih berlaku gitu sampai nanti stop loss atau TP-nya itu kena. Tentunya stop loss sama TP itu penetapannya itu ada ya dalam tanda kutip aturannya gitu ya. Kalau tentunya ini bukan aturan baku ya, cuma menurut saya aja. Misalnya kalau stop loss itu dipilih level yang di bawah swing low atau di bawah support gitu kan. Kalau TP biasanya mendekati resisten. Itu kan aturan-aturan standar yang harus diterapkan di technical analysis gitu ya. Jadi selama dia lagi menunggu kena stop loss atau kena TP, itu namanya trading plan-nya lagi berlaku. Itu bukan nyangkut ya. Kemarin ada yang bilang gitu, semua orang tuh nyangkut katanya di saham karena saham tuh naik turun nggak lurus aja gitu ya. Menurut saya gini, dibedakan nyangkut dengan lagi nunggu trading plan. Kalau saya mendefinisikan nyangkut itu kamu punya barang harganya turun terus kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, itu namanya nyangkut. Orang-orang yang nanya Kak enaknya stop loss atau atau hold atau averaging down, itu namanya nyangkut. Kenapa nyangkut? Karena kamu nggak punya rencana ya. Tapi kalau kamu bikin trading plan itu akan ada momennya, selalu akan ada momen di mana kamu nggak bisa maksudnya kamu lagi nunggu gitu ya, ini trading plan gue jadinya gimana. Kayak misalnya mungkin yang ngikutin trading plan kita di channel biru gitu ya, seger tuh lagi nunggu nasib kan maunya gimana. Bumi udah naik turun lagi, BSML belum jalan-jalan, itu bukan nyangkut, itu tuh nunggu. Kita udah bikin trading plan gitu ya, nanti akan dieksekusi sesuai plannya gitu ya. Jadi itu harus dibedakan menurut saya seperti itu. Oke? Nah, kalau kamu mau belajar cara bikin trading plan dan money management, bisa ikut kelas aku, karena itu dua hal yang aku menurut aku kamu harus bisa, wajib, nggak bisa nawar gitu, karena dua-duanya itu penting supaya kamu bisa
yang pertama utama itu di portofolio itu adalah kita mengendalikan resiko untuk portofolio kita gitu. Jadi jangan sampai misalnya kamu punya saham minus 80% terus kamu melongo aja, kamu tungguin gitu ya. Itu namanya bukan pengendalian resiko yang bagus gitu ya. Nah, kalau kamu mau belajar, kamu bisa ikut kelas aku. Ini kelasnya full technical analysis. Jadi aku nggak ngajarin yang lain. Technical analysisnya pun khusus untuk swing karena aku memang tradingnya swing gitu ya. Jadi yang diajarin di kelas itu adalah gaya aku trading. Aku nggak bakal ngajarin beli pagi jual sore, scalping, terus apalagi day trading gitu ya, karena emang itu bukan gaya aku gitu ya, terlalu agresif kalau buat aku ya, secara psikologi nggak nyaman aja ya. Nah, kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok sini gitu ya. Jadi kelasku itu 3 bulan. Kenapa dibikin 3 bulan? Biar kamu bisa nanyanya banyak ya, karena pengalaman saya dulu ikut kelas berbayar itu kan udah nih dapat materi nih, terus kan saya latihan gitu kan ya, ceritanya pas latihan tuh udah banyak banget pertanyaannya, kalau case-nya begini gimana, kalau case-nya begini gimana gitu ya, karena tadinya saya nggak ngerti kan, saya nggak bakal nanya gitu kan. Nah, terus karena kelasnya udah selesai, terus saya bingung harus nanya ke siapa gitu ya. Akhirnya jadi saya belajar punya pertanyaannya harus saya cari sendiri jawabannya. Itu kenapa kadang waktu saya belajar saya merasa lama sekali prosesnya, karena ya gitu, mencari jawaban dari pertanyaan yang saya nggak tahu harus nanya kemana gitu ya. Makanya kelasku itu aku bikin 3 bulan biar kalau orang bingung tuh nanyanya enak, langsung TikTokan itu langsung jalan. Tentunya ya kamunya harus ngerjain PR gitu, makanya ada PR-nya ya. Kalau kamunya nggak ada PR ya everything is okay gitu. Kadang tuh bukan everything is okay, kayak gitu ya, kamu nggak tahu ada masalah gitu ya. Itu kan 2 hal yang berbeda gitu ya. Nah, itu kenapa dibikin kelasnya 3 bulan, terus kenapa ada PR-nya gitu ya. Terus buat yang udah serius, jadi modalnya itu 10 juta minimal. 10 juta ya bukan buat saya, bukan 10 juta ya buat kamu trading gitu ya. Kenapa 10 juta? Karena udah aku hitung gitu ya. Jadi aku kan ngajarin money management. Itu kalau di bawah 10 juta modalnya itu kamu nggak bisa nerapin yang aku ajarin gitu, karena uangnya nggak cukup, baginya terlalu sedikit kan, modalnya terlalu sedikit gitu ya. Balik lagi, kalau kepo bisa DM aku di TikTok. Kalau ikut kelas jangan ngarep ada rekomendasi karena nggak ada gitu ya. Rekomendnya aku taruh di channel biru kalau ada gitu ya. Biasanya sih ada gitu, tiap minggu paling nggak seminggu 2-3 kali mah ada. Sekarang udah ada. Kemarin kalau Juni tuh nggak ada karena memang akunya nggak trading gitu ya. Terus nggak ada yang masuk channel biru. Aduh, netizen ya, dasar. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Emang netizen kayak begitu, oke? Nah, ini masuk channel birunya dari profil TikTok aku, oke? Apalagi nih NTBK Kak, gimana? NTBK tuh biasanya drama NTBK teh. NTBK. Nih ya, NTBK menurut aku, hai Kak Obi, makasih. NTBK mah balik lagi urusannya likuiditas nih ya, kayak begini likuiditasnya tuh aku nggak senang. Plus NTBK tuh parah teman-teman nih, tuh bisa flat kayak gitu ya. Jadi kamu jangan mudah terperdayai gitu ya. Nih lihat saham bisa kayak orang mati begini gitu ya, nggak ada kayak Kak, makasih, nggak ada detak jantung sama sekali. Hati-hati sama saham kayak begini ya. Ini kan masa lalu Kak, Mbak Anggi move on dong gitu kan. Ini aja nih, ini Agustus 2025, berarti udah 1 tahunan gitu ya. Nah, terlepas dari likuiditas yang seperti ini gitu ya, menurut saya NTBK ini ya sideways lah trennya gitu ya. Ini kan lihat level 100-nya kelihatan banget kan nih. 100 jadi resisten gitu ya. Menurut saya selama belum jebol 100, menurut saya tidak menarik. Secara umum sih saya nggak suka Kak saham-saham kayak begini. Saya tuh nggak suka saham yang tidur di 50 tiba-tiba bangkit kayak hulu kuho gitu ya, ngamuk terus toeng kayak turun kayak begitu tuh saya nggak suka. Kenapa? Karena itu adalah ciri-ciri saham yang banyak dimanipulasi oleh banyak pihak. Sedangkan kita ini kan retail unyu-unyu ya gitu, retail yang baca chart aja alhamdulillah amin gitu kan ya, baca berita seringnya telat gitu. Itu ngelawan manipulasi kayak begini biasanya ujungnya sih ya kita lagi yang kalah gitu ya. Jadi makanya aku cenderung menghindari saham yang karakternya seperti ini. JGLE Kak habis keluar FCA, apalagi emiten Pak Bakri. Emang JGLE Bakri ya? JGLE ini saya juga nggak suka teman-teman ya. Aku tuh nggak suka sama JGLE. Kenapa? Likuiditas. Tuh lihat JGLE ini lebih parah menurut saya, lebih butut dari BNBR.
Ya, ini likuiditasnya jelek gitu ya. Kemarin aja berhenti di 50, ini lama gitu ya. Ini kayak begini-begini jangan dilupain teman-teman, jangan ya kan udah jalan. Enggak bisa. Jadi yang namanya track record saham itu dilihat sampai 10 tahun ke belakang tuh bagaimana, itu bisa gitu ya dari candle bulanan kalau kita mau lihat. Jadi yang kayak gini-gini itu harus dipertimbangkan pada saat kita mau beli gitu loh. Jangan asal ya udah wah sekarang kan lagi ngetrend gitu ya. Yang berlalu sudahlah berlalu gitu, nggak bisa begitu kalau saya di saham gitu. Makanya aku kayak ada punya ya dalam tanda kutip persyaratan buat yang masuk Forto, aku harus likuiditasnya bagus setahun itu karena biar stabil. Itu tadi, stabilitas itu penting, apalagi misalnya nanti uangmu makin banyak duitnya, itu makin kamu membutuhkan stabilitas gitu ya untuk masuk. Kalau harga wajar sebuah saham di LK terbaru ngaruh nggak Kak? Kalau harga wajar itu tergantung kamu analisanya pakai apa ya. Kalau harga wajar itu biasanya kan yang suka fundamental gitu ya. Biasanya kalau yang suka fundamental itu ngitung harga wajar sebuah saham, terus habis gitu kamu nyari harganya di market yang lebih murah dari itu. Jadi misalnya saham A menurut kamu harga wajarnya 1000 tapi harga di market 500. Nah, itu berarti kamu beli gitu ya. Itu yang kayak begitu tuh susah setengah mati ngitungnya kalau menurut saya ya. Jadi fundamental tuh nggak cuma ngelihat rasio keuangan ya, itu harus dibedakan. Rasio keuangan tuh rasio keuangan untuk melihat kayak kita detak jantung, kolesterol apa gitu ya. Tapi bukan berarti kita beli karena alasan rasio keuangan. Kalau menurut saya nggak bisa alasannya rasio keuangan doang. Begitu ya. Fern beli berapa tadi Kak? Kan ada di channel biru. Ininya apa planningnya aku nggak hafal ya. Ada jadi tulis di channel biru itu biar buat referensi. Begitu. Jadi kalau kalau aku nggak pernah ngitung pakai fundamental Kak, karena aku paling pegang saham 3 bulan tuh udah lama gitu ya. Secara umum sih 3 sampai 10 bulan lah aku pegang saham, tapi biasanya biasanya 3 bulanan lah gitu. Jadi aku memang analisanya full technical analysis, jadi nggak pernah baca LK juga. Aisyah itu sepi liquid Kak, aku semalam masuk 1 juta langsung naik 1 tik. Ya bisa jadi sih ya. Apa emang kayak FUTR apa kemarin FAPA saya kan lepas FAPA kemarin kan. Itu FAPA juga eksekusinya susah itu. Walaupun kesannya ada transaksi tapi kayak lelet gitu ya si FAPA ini. Jadi ya sudahlah. Tuh dia 7.400 lagi hari ini ya kemarin. Kira-kira apa gitulah. Kalau yang masih pegang FAPA sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma kemarin aku tukar yang lain, aku lupa ditukar apa gitu ya. Saham padi Kak. Padi ini juga aku nggak suka ya, balik lagi saham yang penuh dengan manipulasi ya. Ini tuh dulu likuiditasnya jelek gitu kan, terus ini juga Januari likuiditasnya jelek gitu ya, udah dibulet-buletin itu. Itu balik lagi saya harus nunggu 1 tahun baru bagus likuiditasnya, saya nggak mau beli. Nah ini udah kan padi kan. Selain itu, selain likuiditasnya, trennya tuh juga lihat downtrend parah loh padi itu teman-teman ya. Sekarang ini lagi ditahan support 60. Menurutku sih tinggal nunggu waktu aja sampai 60-nya ini jebol. Nggak ada kuat-kuatnya ini, bahkan menurut saya sih nggak kelihatan mau reversal sih padi ini, malah cenderung melemah gitu. Jadi baiknya sih di skip aja kalau saya. FUTR ini udah aku rekomen bikin planning FOMO kalau nggak salah. Oh iya tuh satunya tuh planning FOMO-nya FUTR nih ya. Belum kena stop lossnya, kalau kamu mau beli boleh. Tapi ini aku bilangin, ini planning FOMO ya. Lihat stop lossnya ada di MA20. Jadi kalau ini nanti harganya koreksi ke MA20, dan itu adalah sebuah hal yang wajar, sebuah saham koreksi ke MA20-nya, kita pasti cut loss. Itu resikonya beli pakai planning FOMO gitu ya. Makanya jangan bikin planning FOMO. Telkom Kak bisa entry harga berapa? Telkom nih kayak setrikaan Kak Syera makasih bunganya. Tuh downtrend parah. Menurut saya sih siapa Telkom ini kalau nggak di atas 2.800 tidak menarik. Tuh yang hitam 2.800-nya. Ntar pengen lihat bulanannya gimana. Oke bulanannya gitu. Emang Telkom ini bolak-balik kan, lagi sideway gitu ya. Jadi kalau saya sih milih kamu, tapi saya beli di 2.400 juga nggak punya nyali masalahnya ya. Aku nggak terlalu suka sih terus terang Telkom ini. Tapi kalau kamu nunggu uptrendnya tuh harus di atas 2.800 ya. Selama belum di atas 2.800 menurut saya belum uptrend. Bless, oh iya nih Bless cakep loh. Lagi aku liatin ini Blessnya. Nih jangan dibeli tapi lagi nunggu koreksi kita ya. Tapi secara pergerakan kayaknya lumayan. Bulanannya mana bulanannya? Nah bulanannya lagi nunggu ke 280 ya.
Gitu. Jadi Blast aku sih masih wait and see Kak. Harusnya sih dia masih koreksi tuh harusnya. Nah, ini paling 200 resisten all time high-nya tak set 270. Saya tuh senang warnanya ungu kalau resisten all time high, biar saya kalau nganalisa gampang. Kalau ada ungu berarti resistennya kuat gitu ya. Nah tuh jadi gitu si siapa Blast-nya ya, nunggu koreksi, sabar. Masih lama sih nunggunya kalau menurut saya. Tuh lihat MACD-nya emang udah hijau-hijau mengecil gitu ya. Nanti kan lama-lama merah, pink. Nah nanti pas pink kita lihat ada entry masuk apa enggak gitu. Apalagi Adro masih bisa entry harga berapa? Adro itu aku lagi nunggu dia jebol 2600 Kak. Aku sampai apal. Nah, ya, selama belum jebol 2600 Adro ini menurut saya tidak menarik ya, karena 2600-nya itu kuat sekali. Saya tak pasin dulu gambarnya. Nah, 2600 itu pas di MA60 bulanannya. Ayo nah, nih bulanannya gitu ya, pas banget di ujung kayak begini. Jadi kalau aku senengnya nunggu dia tembus 2600, ini jauh lebih menarik menurut saya Adronya ya. Geraknya juga akan lebih cepat menurut saya. Kalau dia bisa tembus 2600 ini teman-teman, ya kita harusnya dengan mudah ke 4000. Begitu. Itu si Adaro menurut saya jos itu kalau bisa tembus 2600. Jadi wait and see ya buat Adronya ya, sabar. Ini emang kadang kayak begini, aduh sabar sih ya. Soalnya nggak jalan-jalan, harganya nggak breakout. Seger Kak, kayaknya udah menarik, tinggal ping aja ya kalau closing hijau. Aduh, udah beli Kak Seger, udah lama belinya, sebulan lalu kali, 2 minggu lalu, berapa minggu lalu kita beli Seger nih ya. Udah lama, 7 Juli, nah ya udah 1 bulan kita pegang Seger nih. Telat Kak, kalau mau beli Seger sekarang tuh telat. Kecuali kamu bisa bikin planning sendiri ya. Yang jelas harus TP sebelum 650. Ya karena 650-nya itu resisten all time high dari 2022. Gitu. Avia Kak, bagus gak? Avia, saya itu ungunya apa ya? Tadi dulu. Ungunya kalau aku sih nggak Kak, takut ya. Ini kamu lihat aja bulanannya ya. Dia lagi ndronjong begini, 5 candle terakhirnya cenderung turun kayak begitu. Saya sih tidak tertarik sama Avia ini. Takut biasanya kalau kayak begini setupnya, kamu mau bikin planning pakai apa juga ujung-ujungnya stop lossnya yang kena gitu ya. Jadi di skip aja. DSNG Mbak Anggi bulanannya uptrend, harga mantul di MA20. Siara makasih bunganya. Wow, ini tadi muridku yang ikut intensif juga ngincer DSNG nih. Nah DSNG ini yang perlu diperhatikan, DSNG itu adalah 1800-nya ya. Itu resisten all time high, harus diperhatikan. Nih, jadi nanti kita kalau bikin trading plan harus TP sebelum 1800. Itu naik pink guys, DSNG-nya pink. Ini namanya bullish engulfing sih ya. Kalau mau 13, 26 itu bisa sih Kak. DSNG ini berpotensi bikin DSNG bikin trading plan. Nanti kalau jadi bikin trading plan DSNG aku taruh di channel biru ya. Ini harusnya sih menarik. Nanti kita TP-nya 1700-an, stop loss-nya mungkin 1180 ya. Si DSNG ini. Gitu, apalagi nih? Kak, bahas Indi sama Archie. Kan Indi udah dibahas. Indi mah udah disuruh masuk kan? Udah ada rekomennya di channel biru si Indi. Nih ya. Kalau kamu mau masuk Indi boleh tuh ya. Kalau Archie, aku sih kemarin rekomennya Antam guys. Ya, karena Archie-nya udah jalan. Nih Archie, kamu kalau mau beli menurut saya masih nunggu koreksi. Ya nih lihat MACD-nya. Tuh masih hijau. Sabar ya, sabar. Kita menunggu MACD-nya pink dan dia di MA20. Ini kan masih lama nih, MA20-nya di 1130 ya. Jadi belum ada entry untuk Archie-nya. Kita Senin tuh libur ya? Iya Senin libur guys. Upacara. Siapa yang upacara? Ya.
Saya dulu waktu SD upacara pingsan mulu ya. Gitu. Jadi saya paling tidak suka kenangan sekolah upacara dan pramuka karena saya fisiknya tidak terlalu, maksudnya bukan yang kayak petualang fisiknya kuat gitu ya. Paling senang ini emang kutu buku dari kecil gitu ya, paling senang suruh baca buku, ngerjain matematika gitu ya. Anyway, teman-teman ya, kalau kamu mau belajar technical analysis bisa ikut kelas aku ya. Jadi biasanya orang itu analisa saham kebagi dua ya, kalau nggak fundamental ya teknikal gitu ya. Fundamentalnya ya kamu harus pilih. Kalau fundamental kan pakai pakai laporan keuangan. Nah, kalau teknikal pakai chart kayak begini. Dia pada intinya technical analysis itu kayak statistik gitu ya, baca statistik. Nah, anyway, kalau kamu mau baca kamu mau belajar technical analysis bisa ikut kelas aku. Ini kelasnya itu pure murni technical analysis. Jadi aku memang cuma pakai chart aja, analisa sama money management. Aku nggak ngajarin beli pagi jual sore, scalping, nggak ngajarin beli pagi day trading gitu ya, karena emang aku bisa tipenya swing, bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Oke, nah kalau kamu tertarik bisa DM aku di TikTok. Kelas aku itu 3 bulan. Nah, terus materinya pakai video, jadi bisa diulang-ulang. Terus ada PR-nya. Nah, PR-nya ini yang biasanya bikin kamu jadi belajar beneran gitu, karena harus kerjain PR, update progress report gitu kan sama aku. Nah, nanti PR-nya itu yang aku kasih feedback. Nah, nanti dari situ biasanya diskusinya bakal menarik gitu ya. Nah, kalau kamu tertarik bisa DM aku di TikTok. Ini buat yang udah serius ya. Jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Kalau kamu masih 1-2 juta, kita yang hore-hore aja gitu. Jangan lupa masuk ke channel biru gitu ya. Jadi biar buat belajar, aku harap si channel birunya ini ya. Kalau kamu di TikTok, maksudnya kalau kamu ikut kelas gitu ya, jangan ngarep rekomendasi karena nggak ada. Rekomennya aku taruh di channel biru sini gitu ya. Kalau di kelas ini aku pengennya kamu belajar analisa beneran, biar bisa analisa beneran gitu. Oke, ini di channel biru, masuk ke dari profil TikTok aku ya, buat belajar channel birunya yang rajin ya. Kalau aku kasih rekomen kan biasanya aku kasih chart, ada kayak bulanannya begini, mingguannya begini. Itu maksudnya buat referensi biar bisa kamu baca ulang gitu ya. Kamu lihat chartnya juga di monitor kamu gitu, biar ada belajarnya gitu maksud aku ya. Dewanya Kak Anggi, bagaimana untuk technical analisisnya hari ini? MACD-nya apakah sudah warna pink? Dewanya kan udah direkomen di channel biru, udah beli. Aku juga udah beli, kapan belinya? Kemarin kayaknya ya. 466 apa aku beli ya. Si Dewa ini udah direkomen ya, kalau kamu mau beli Dewa boleh, udah direkomen. Walaupun ini rada FOMO juga planning ya, karena belum nunggu MACD-nya belum pink kan. Tapi FOMO-nya mending lah, paling enggak harganya ada di MA 60. BMRI bisa entry di harga berapa ya Kak? Aduh, kalau banking nih sedih lah saya kalau bahas banking. Ntar minum dulu. Kalau banking ini secara jangka menengah gitu ya, itu masih belum bagus menurut saya. Nih aku tuh mau ngeliatin, nah ini loh bulanannya kan cenderung melemah. Emang sekarang bukan cenderung melemah, udah downtrend 2,5 tahun terakhir gitu ya. Jadi banking ini nggak pere-pere downtrendnya gitu. Nah, cuma memang 3 bulan terakhir ini lagi sideways ya kan, level 3.800 sampai 4.400 gitu ya. Kalau kamu mau beli mungkin lebih dekat ke 3.800 lebih baik. Saya pribadi tidak terlalu suka beli saham dari sideways kayak begini. Saya tuh senengnya saham yang trending. Trending tuh maksudnya bukan kamu lihat Stockbit ada trending TPIA, bukan. Ya maksudnya trending itu lagi uptrend gitu ya, uptrendnya kelihatan gitu. Jadi lebih mudah untuk nyari cuan kalau trennya itu memang lagi naik. Begitu sih kalau aku. Bu, gold ke arah mana selanjutnya? Nggak tahu, nggak pernah ngeliatin harga gold saya. Ya. Apalagi nih, BRPT. Nah, ini BRPT, menurut aku BRPT masih wait and see Kak, harus tembus di atas 2000 baru menarik. Nih, cus ke atas 2000 gitu ya. Nanti koreksi baru kita beli. Masih wait and see BRPT-nya, sama kayak PTRO. Raja juga masih wait and see, nunggu tembus 1000 kalau nggak salah mah. Nih, tuh rajanya ya. Jadi harus nembus 1000 ini baru menurut saya trennya tuh kelihatan jos. Gitu. Kalau enggak ini masih sideways sih menurut saya. Paling nanti bolak-balik berapa ini, 800 sampai 950-an gitu ya. Ini 800-nya kan MA60 di sini gitu ya. Jadi tidak terlalu menarik menurut saya. Udahlah nunggu di 1000 aja biar trennya jauh lebih kelihatan. NCKL bisa break 970 enggak Mbak?
NCKL. Harapannya sih bisa Kak, karena menurut saya NCKL ini belum confirm kan, masih ini lagi uget-uget ini kan dari Juni nih dia uget-uget, nah kayak begini doang nih, nah gitu ya, dia lagi uget-uget kayak begitu. Kalau bisa tembus di atas 1000 cus gitu ya, itu jauh lebih meyakinkan secara tren gitu. Jadi ya harapannya ya bisa memang harus tembus di atas 1000 menurut saya, baru bisa diperhatikan untuk nyari entry point sih kalau menurut aku. Iya MBSS, Kak Puji, makasih Kak Anggi ya, sama-sama. MBSM uptrend. Emang MBSS ini kemarin tuh lagi jalan, tapi yang kayak rudut gitu, jadi nggak bisa beli nih. Kayak sih ini aku bilang kalau udah deket resisten all time high aku diem ini kayak begini. Jadi resisten all time high-nya itu di 3100. Udah deket banget kan nih, udah di depan mata, udah tinggal nyampainya doang. Ini aku skip Kak dengan sengaja yang kayak begini ya, walaupun aku tahu dia naik kayak begini gitu ya. Tapi kalau udah deket resisten all time high itu kalau aku skip. Taunya dia resisten all time high adalah dengan ngelihat bulanannya. Nah, nih tuh, ini resisten all time high-nya kelihatan banget ya. Di 3100. Tolong jangan main-main itu MBSS ya. Kalau nyenggol 3100 bantingnya harusnya kuat itu. Mantep lah. Kalau orang berantem tuh mimisan aja ya. Katanya info A1 upacara Pak Prabowo mau ngeliatin 100 ribu buat saham-saham. Acius ya. Dia mau borong saham, borong apa sahamnya ya, nanti kayak Danantara lagi ngumpulin duit kita semua malah jadi mau jadi bandar saham ya. Aduh, ada aja. GIA aman nggak tuh? Aduh jangan beli GIA tuh, jelek likuiditasnya ya. Kalau tembus gimana? Tembus apaan? Kalau nanya yang jelas, Malam Mbak, aduh kami masih siang ini, siang ya. Walaupun bentar lagi matahari tenggelam ya. Aduh. Apalagi ini tadi GIAA. Nah, GIAA ini jangan dibeli. Nih ya, ini tuh nggak tahu lah, GIAA tuh saham menurut saya salah satu saham BUMN dengan kinerja terburuk menurut saya ya. Kayak nih lihat tuh likuiditasnya kayak abal-abal begini. Aduh lah kayak BKSL kelasnya tuh, lihat ya. Grafiknya kayak begitu gitu. Ini cuma kan gara-gara kemarin uptrend dikasih arah kayak begini, udah jangan tertipu. Itu masih MA5 pula gitu ya. Itu masih sangat rawan jatuh, dan secara umum ini GIA ini pada bahaya kayak JGLE menurut saya mah gitu ya. Likuiditasnya jelek banget gitu, jadi di skip aja kalau aku. Inco kemarin aku lagi nungguin ini Inco. Nah Inco kita bisa beli nggak nih Inco? Bentar, lihat MACD. Ya masih dia bisa kecil bingit kayak begitu, udah digedein begini kagak kelihatan chartnya. Aduh capek lah. Ini sebenarnya cakep loh Inco-nya. Saya sembangin nafsu. Karena udah ngeliatin Inco aku dari seminggu lalu lah, 2 minggu lalu. Ya. Nah, ini begini. Ini ungunya nih MA 60 bulanan. Saya ditulis MA 60M. Nah. Ini ya, ini kalau bisa bikin planning Inco cakep nih. 12% di sini berarti 24%. Bisa sih. 36 aja bisa. Mbak Anggi rakus langsung lihat ke Inco, dipertimbangkan ya. Aku udah ngincer Inco lama soalnya bikin trading plan. Kalau jadi besok Selasa, berarti Selasa cuy. Seninnya libur ya enggak? Kalau jadi Selasa rekomennya apa tadi? Inco sama DSNG ya. Tar aku buat contekan. Nah, begini. Oke. Duh kan. Aku oke lagi ya. Udah CL ya? CL apa Kak? Kak Endra? Kalau nanya ada sahamnya doang biar tahu ya. Apalagi nih PSDN Golden Cross kah? Coba lihat. PSDN. Adi nggak boleh masuk ya, resisten. PSDN Golden Cross. Oke, mungkin ini maksudnya ya, MA20 cross ke MA60 gitu ya. Itu memang Golden Cross. Jadi Golden Cross itu cross yang terjadi kalau MA kecil cross ke MA gede, buat yang nggak tahu gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kamu tuh nggak bisa ngeliatin cross itu
cuma nyari-nyari cross doang. Jadi misalnya kayak maksud saya begini, kayak misalnya ini nih ya, gambar nih. Di sini ada golden cross 5 ke 20, ini ada dead cross berarti downtrend, ini ada golden cross berarti uptrend. Nggak bisa kayak gitu Kak. Jadi kalau saya terus terang lebih menyarankan nggak usah ngeliatin cross yang banget-banget gitu ya. Jadi ngelihatlah secara keseluruhan. Kayak misalnya PSDN ini ngelihatnya kalau kita ngelihat MA60-nya ini kan rada turun ke bawah, kayaknya ada trennya agak lemah gitu kan. Nah, terus perlu juga ngelihat konteks dari bulanannya. Nah, ini kayak ngelihat bulanannya, biasanya kalau bulanan itu nggak ngelihat MA-nya, karena ngelihat MA di bulanan tuh ya seringkali tidak relevan. Yang aku lihat tuh biasanya 5-10 candle terakhir. Ini kan bisa kita lihat dia emang lagi bolak-balik cenderung sideways ya. Sekarang posisinya di bawah MA5, di atas MA20, dan resisten all time high-nya mungkin ada di 200 gitu kan PSDN. Nah, jadi 200-nya ini yang harus diliatin. Itu berarti tolak ukur utama kita nih. 200-nya juga resisten kan di sini. Nah, ya itu harus diperhatikan kalau kita bikin trading plan, kita harus TP-nya sebelum 200 karena memang 200-nya di bulanan juga kuat. Jadi gitu loh, bikin trading plan tuh ada urutannya gitu ya, nggak asal milih gue mau beli di sini, stop loss di sini gitu ya. Ada beberapa konteks yang harus diambil menurut saya. Yaitu salah satunya itu kenapa aku bilang aku ngelihat semua time frame gitu kan. Nah, ini sekarang PSDN posisinya ada di MA5. Kalau di saya nggak mau masuk kalau di MA5 gitu, takut terus terang ya. Aku nyari harus di MA20 atau di MA60. Kalau misalnya nggak dapat ternyata nggak koreksi ya wish, berarti bukan rezeki gitu. Jadi tolong dikurangi, jangan beli planning yang FOMO ya. Gitu, apalagi nih PANI dan CBDK, TPIA mah nggak boleh beli seperti biasa ya. Balik lagi. Kalau apalagi downtrend kayak begini, saya tuh nggak pernah beli kalau lagi kayak begini ya. Walaupun dia memang pullbacknya lumayan dari 1.300 ke 2.000 kan, tapi kalau buat aku tidak cukup bagus gitu ya, karena seringnya kalau beli-beli di pullback kayak gitu TP-nya nggak kena. Kalau aku tipenya kan jangka menengah gitu ya, jadi aku memang nggak suka memanfaatkan pullback kayak begitu. Kalau lagi downtrend kayak begini, kelihatan MA60-nya nunjuk ke bawah kayak begini, aku sih skip, udah bodo amat ya. Nyari aja yang uptrend kayak nggak ada saham lain di bursa gitu ya. Saham US gak jadi Kak, kalau Octavian sabar. Saya tuh lagi galau juga sih teman-teman, kalau misalnya kita bikin acara antek asing, konsepnya mau gimana ya, mau pada nanya, pada familiar sama sahamnya gitu ya kan, nggak mungkin kayak nanya saham lokal gitu ya. Apa saya bikin beberapa materi apa gimana, nggak tahu deh, aku lagi nggak ada waktu buat mikirin, lagi galau ya. Kayak gini aja, gimana Kak Octavian, mungkin di DM nanti gitu ya, bisa cerita ya. Kalau udah uptrend idealnya beli di MA20 atau MA60, itu tergantung Kak Pororo ya, tergantung tergantung chartnya gitu. Jadi nggak ada yang bagus di 20, yang bagus di 60, nggak gitu. Jadi setiap saham itu ada kecenderungannya masing-masing. Jadi tergantung case-nya gitu ya. Ada yang cenderung mantul di MA20, ada yang cenderung mantul di MA60 gitu. Itu kita lihat berdasarkan kasus demi kasus gitu ya. Jadi memang harus harus bisa belajarnya kayak begitu ya. Biasanya kalau saham yang aku beli itu satu harus liquid gitu kan, likuiditasnya itu harus stabil minimal 1 tahun. Terus kedua harus uptrend. Kenapa kayak DSSA, TPI aku nggak bakal beli, kenapa? Karena jangka menengahnya downtrend gitu kan, itu aku emang nggak mau beli gitu ya. Jadi aku kalau beli itu paling enak kalau jangka menengahnya tuh uptrend gitu ya. Jangka menengah tuh lihat lihat MA60-nya sama 10 candle terakhirnya gimana kalau di bulanan. Itu biasanya cukup membantu untuk jangka menengah gitu ya. Terus yang terakhir belinya pas koreksi gitu kan, di MA20 atau di MA60, jangan beli di MA5. Aku secara umum sebenarnya metode aku trading seperti itu kalau milih saham gitu ya. Terus kalau kamu kepo, bisa belajar technical analysis sama aku karena aku ada kelasnya gitu ya. Jadi kelasnya 3 bulan. Buat yang udah serius, materinya itu pakai video, jadi bisa diulang-ulang. Terus udah gitu buat yang udah serius, jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik ya. Sisanya ada PR-nya. Kalau ikut kelas aku ada PR-nya, oke. Nah, terus udah gitu bisa DM aku di TikTok kalau kamu kepo sama kelasnya ya. Untuk kalau ikut kelas ngarep rekomendasi, nih rekomendasinya nggak ada, aku bilangin aja ya. Rekomendasinya aku taruh di channel biru sini, oke. Jadi masuk ke dari link profile aku. Aku harap di channel biru ini aku update rekomen kalau ada yang bagus kan. Ini Selasa, Senin kita libur guys, Senin ya. Selasa kayaknya aku rekomen kalau nggak DSNG Inco
gitu, atau dua-duanya gitu, kayaknya itu berdua bagus gitu ya. Tadi aku udah lihat gitu. Nanti kita mencari wangsut biasa. Oke, nanti ada di channel biru gitu ya. Terus tolong dipakai belajar, jangan cuma nyontek doang ya channel birunya. Oke. Apalagi nih Pani CBDK. Pani mah lagi nunggu tadi berapa support 6.000 jebol. Mari kita lihat Pani. Nah, tuh Pani tuh lagi nunggu 6.000-nya ini jebol Kak ya. Belum ada penguatan yang berarti sama sekali. Paninya tolong di skip aja. Si Pani ini nggak worth it ya, nggak worth it. Banyak saham lain yang lebih bagus setupnya menurut aku. CBDK. Udah lama nggak lihat CBDK, apa kabar dia? Bulanannya gimana? Wih, di bawah banget Kak. Ini bulanannya kalau kalau kayak gini terus terang saya nggak berani sih Kak ya. Bulanannya 5 bulan terakhir cenderung turun kayak gitu, cuma ditahan MA5 menggelayut-gelayut gitu, saya nggak berani ya. Di skip aja CBDK-nya, di skip. TOSK CL malah terbang, itu sering terjadi Kak ya. Jadi nggak bisa buat kalau kamu di cut loss terus naik, itu nggak bisa dihindari. Even saya ya udah 10 tahun di market tetap itu kadang terjadi. Terus kedua, ada kemungkinan kamu nentuin cut loss-nya itu kurang bagus posisinya ya. Kalau saya sih kalau menempatkan cut loss itu di bawah swing low atau di bawah support gitu ya. Jadi kalau swing stop loss-nya itu kena, berarti terjadi pelemahan tren gitu. Nah, walaupun itu tidak menjamin, kan nggak ada yang pasti yang pasti gitu kan. Tapi secara statistik kalau aku liatin 9 dari 10 saham yang saya cut loss itu saya nggak nyesel. Makanya cut loss itu selalu saya eksekusi walaupun selalu menyakitkan gitu. Kayak kemarin cut loss NSS gitu ya. Nah, terus yang ketiga ya kalau cut loss itu fungsinya bukan cuma kita cut loss terus udah sahamnya turun gitu ya. Ada yang begitu, tapi sebenarnya fungsi utamanya itu adalah membatasi resiko di portofolio kita gitu ya. Jadi pada saat mau beli itu kita harus udah tahu stop loss-nya mau di berapa, supaya nanti lot-nya kita udah tahu gitu loh, udah ditentuin di awal, supaya kalau terjadi cut loss kita tahu kerugian maksimalnya berapa. Itu aku ajarin di VT aku gratisan, ada di profile TikTok aku ya. Aku pakai jilbab merah. Tulisannya apa ya, pokoknya ngajarin beli lot pakai AI gitu. Promnya aku kasih supaya kalau cut loss itu nggak bikin bangkrut gitu maksudnya. Karena sering kali kita itu terutama newbie nggak mau cut loss karena belinya kebanyakan. Biasanya curhatnya Kak, kalau cut loss rugi banyak banget ya Allah, misalnya 40% porto gitu ya, atau 20% porto, itu biasanya nyali udah ciut kalau kayak begitu ya. Jadi makanya dari awal juga harus ditentukan belinya berapa lot biar nggak ciut begitu kalau terjadi misalnya kalau terjadi cut loss. ISAT terbang, betul, ISATnya terbang dan nggak boleh dikejar. Ini ada di resisten, kemarin udah ada yang nanya juga nih ISATnya jangan dikejar ya, itu ada di resisten. Tinggal nyangkutnya doang ini, yuhu ya. Nyangkut di bulan ini, bukan nyangkut di Monas ya, tolong hati-hati, oke? Ini bukan to the moon yang kamu inginkan ya. Kalau nyangkut di bulan tuh jangan ya, nggak boleh ya. Ini resisten all time high-nya menurut saya 2750 nih sih. Siapa? ISAT. Dan itu udah deket banget. Udah kelihatan belum nih? Nah, tuh ya udah kelihatan. Jadi kita ISAT ini Kak nunggu koreksi ya. Saya ini mau aku tulis apa tadi? Resisten all time high. Nah, oke, jadi ISAT ini menurut aku ya, kalau misalnya dia bisa koreksi ke 2000, ini caep Kak. Kalau kita nanti koreksi ke 2000 ini harusnya yummy gitu ya, si ISAT ini bisa kita serok. Tapi nanti sabar, nunggu koreksi, sabar gitu ya. Pasti nanti terjadi. Ingat, nggak boleh FOMO, oke? Mbak Iyata tolong Mbak, ya Allah kenapa Iyatanya? Iyata mah nggak boleh beli, kan udah dibilang jangan beli Iyata, nanti nyangkut. Nih, ini turun ini ya, turun ke 90. Itu memang sudah waktunya turun, itu memang harus turun gitu ya. Udah kalau udah di atas MA5 seret gitu, biasanya nanti tuh dia koreksi gitu kan. Kalau uptrend tuh nggak naik terus begitu gitu ya. Jadi uptrend tuh ada bagian pullbacknya, ini namanya pullback gitu. Nah, ini nanti kita masuknya nih pas pullback begini ya, pullbacknya uptrend bukan pullbacknya downtrend ya masuknya gitu. Jadi kita masuknya nanti di situ gitu ya. Nah, tapi kalau untuk IATA ini, khusus IATA, saya tuh emang nggak mau masuk. Kenapa? Karena likuiditas tuh ya.
Jadi likuiditasnya baru masuk per Desember kemarin nih. Ini nih kira-kira Desember sampai ke sini, berarti kayak 8-9 bulan ya, kurang dikit. Biasanya aku harus 1 tahun kan likuiditasnya bagus. Nah itu kenapa aku nggak bakal beli IATA gitu ya. Alasannya karena likuiditas. Karena salah satu filter yang aku pakai di portofolioku itu adalah likuiditasnya harus stabil minimal 1 tahun. Nih TOSK nih. TOSK ki saham opo sih? Tak dulu. Nah ini TOSK, hati-hati ya, ini zombie. Nanti otakmu dimakan krauk-krauk gitu ya. Hati-hati, kenapa zombie? Karena tuh saham nggak ada pergerakan sama sekali tuh. Ini kapan dia ada pergerakan? 15 Agustus 2025. Jadi hampir 1 tahun yang lalu ya. Ini saham yang aku tuh nggak terlalu suka, saham-saham yang bisa benar-benar mati berhenti di 50 kayak begitu tuh bikin deg-degan. Ya kalau aku sih itu kan udah 1 tahun ya. Jadi kamu harus hati-hati kalau beli saham kayak begini, udah tahu resikonya gitu. Terus lagi, bulanannya kayak mana nih dia? Pengen lihat. Oh, bulanannya kayak gini. Sebenarnya sih bulanannya ini oke ya. Resisten all time high-nya di 130 lah. Tapi ini ngeri, Bo. Ini tuh saham-saham yang bandarnya maknyos gitu ya. Karena buntutnya panjang-panjang. Hati-hati sama saham-saham begini. Nih ya, kalau mau beli deg-degan ya Kak beli saham kayak begini nih. Yang lain aja ngapa? Kayak nggak ada saham bagus di ISG, ya Allah. Ini kalau toh kamu mau beli, saya sih suruh nemenin pakai duit saya, nggak mau ya. Tapi kalau kamu mau beli HK, stop lossnya di 64, TP-nya 82 aja, 82 83 sekitar itu ya. Kalau aku suruh beli nggak mau ya. Ini memang tipe yang naik uget-uget gitu loh, kayak JPFA gitu loh, naiknya diiris tipis-tipis gitu. Itu yang tipe kayak begitu memang masuknya susah kalau pakai gaya trading aku gitu ya, karena harus nunggu koreksi ke MA20 kan. Tapi ini MA5-nya kan deketan sama MA20, jadi aku rasa ya FOMO-nya agak termaafkan sedikit gitu ya. Tapi secara umum saya nggak suka sama karakter sahamnya gitu, karena ya itu ini dibanting kayak begini gitu ya, buntutnya panjang-panjang nih, saya tuh nggak suka yang kayak begini-begini. Bikin ngeselin yang kayak begitu-begitu itu. Kang MDK aku mantul dari MA20-nya. Iya tahu MDKA-nya mantul ya. Tapi kalau baru mau masuk ini Kak, nunggu MACD-nya nih. Nih. Dikit lagi MACD-nya pink. Udah kecil histogramnya ya. Kalau kamu nggak sabar mau masuk duluan ya bisa dipertimbangkan sih. Resiko tanggung penumpang gitu kan ya. Paling stop loss-nya di 2.500 gitu ya, TP-nya 3.500-an, 3.450 bisa dipertimbangkan masuk MDKA. Cuma drama deh. Takutnya drama ini nanti. Apakah aku FOMO? Bisa jadi aku FOMO ya. Ini yang bikin deg-degan MDKA-nya nih masih di bawah MA60 bulanan ini loh Kak. Nih aku biasanya tuh sangat memperhatikan MA60 bulanan kayak begini. Biasanya cenderung harga tuh naiknya berat kalau di bawah MA60 bulanannya jadi resisten gitu. Itu kenapa dari kemarin nggak rekomen MDKA, malah belinya Antam gitu ya, rekomennya Antam. BACH nggak boleh beli BACH. Ayo nggak boleh beli saham yang habis IPO. Nih yang kayak begini nggak boleh beli saham yang baru habis IPO kemarin ya. Soalnya nggak ada datanya, nggak bisa dianalisa, itu kayak beli kucing dalam karung. Tolong di skip ya Kak Fauzi, nggak boleh beli BACH dan yang lain-lain, Rans, terus kemarin Jelly, itulah pokoknya ya, pasukan cacing kermi berenam itu ya, dan semua IPO gitu ya, karena nggak ada datanya, balik lagi buat dianalisa. RMKE tolong lihat Kak kalau entry harga berapa, jangan GR dulu, RMKE itu downtrend kalau nggak salah mah. Nah tuh kan downtrend. Kalau aku sih nggak mau entry Kak ya. Ini sekarang lagi di support. Sekarang nih posisinya lagi di support. Tapi itu kayak tinggal nunggu jebolnya doang gitu ya. Kalau kamu jalan di lantai itu, lantainya itu udah krek, udah kayak gitu, tinggal jebrotnya doang gitu. Kalau saya nggak mau ya. Di skip aja RMKE-nya. Slis Mbak, Slis tuh udahlah ya. Slis nih saham mafia penuh dengan dosa. Nah ini ya, yang sudah di market 10 tahun udah capek sama Slis ya. Dulu drama banget ini. Nasabah teman saya sampai dipanggil OJK, temannya saya dipanggil OJK gitu ya. Urusan ini kan ada transaksi luar negeri dan segala macam dulu. Pokoknya Slis nih saham dibilangin saham penuh dosa gitu ya.
Nah ini anyway, sekarang harganya 100 itu resisten Kak. Slice itu resisten tuh, kuat banget resistennya. Nggak boleh beli slice titik. Ya titik, nggak ada koma, nggak. Nah ya, sekarang pokoknya di 100 itu resisten. Tinggal nyangkutnya doang. Tinggal nunggu dia meluncur ke bawah gitu ya. Cus gitu ke bawah. Udah di skip aja slice-nya ini. Resisten bulanan. Nah, listnya di skip. Kota, ayo kota, nggak boleh beli kota, ayo. Nah, masih di sini ini resisten teman-teman. 180 itu resistennya kota. Nih, tinggal nyangkutnya doang. Ya kalau kamu beli di sini, nggak boleh beli list. Nggak boleh beli kota ya. Itu resisten plus ya, selain 180-annya itu resisten adalah likuiditas nih. Likuiditasnya juga jelek. Ini sama kayak apa tadi ya? JGLE terus teman-teman yang lain lah tadi beberapa aku lupa ya. Jadi di skip aja kalau aku sih kota nggak mau beli ya. Dia baru bagus likuiditasnya per Maret kemarin sampai sekarang tuh baru berapa bulan tuh? Ya 6 bulan kira-kira gitu ya. Tapi kalau buat aku kurang bagus, aku harus 1 tahun. Emang senangnya kayak gitu. Memang lebih konservatif tapi terbukti portofolio aku lebih tenang kalau pakai kayak begitu ininya. Filternya. Ratu ini lagi di support Kak. Kalau saya skip ya. Ini lagi ditahan support 4000. Cuma menurut saya ini belum kelihatan uptrend-uptrendnya sama sekali. Sama sekali belum kelihatan ada kenaikan berarti gitu. Kalau saya skip, takut terus terang aja gitu ya kalau setupnya kayak begitu. Ya. Terus TPIA ini seperti biasa nggak bakal beli karena down trend ya, udah lama, udah 1 tahun lebih down trendnya ya. Jadi kalau kamu lihat kamu pakai Stockbit terus ada tulisan trending TPIA, itu bukan TPIA-nya uptrend ya, itu maksudnya TPIA lagi dibicarakan banyak orang kayak viral gitu ya. Itu nggak ada hubungannya saham banyak dibicarakan dengan trennya gitu ya. Jadi tolong dibedakan, jangan sampai salah mengartikan notifikasi yang muncul di HP kamu ya. Itu satu. Terus kedua, TPIA ini downtrend seperti aku bilang gitu ya. Ini belum ada penguatan yang berarti. Kenyataan bahwa dia naik dari Juni kemarin dari 1.300 ke 2.000 itu tuh namanya pullback ya. Dan itu terjadi di semua saham yang lagi downtrend. Nanti kalau pullbacknya biasanya naik. Kebetulan TPIA ini pullbacknya memang lama sekali dan range-nya lebar gitu ya. Itu kenapa aku nggak suka nggak beli, karena dia tuh cuma pullback gitu walaupun range-nya memang lebar. Kenapa para scalper suka sama TPIA gitu ya, karena satu hari bisa gerak 20% gitu. Tapi kalau buat aku yang tradingnya unyu-unyu gitu ya, senangnya jangka menengah swing, TPIA ini nggak cocok, makanya aku nggak pernah beli. Kak, tips bikin stock universe. Kalau saya nggak ada sih, maksudnya gimana analisa kan. Kalau aku itu nggak percaya software ya, dalam artian aku nggak senang yang kayak beli screener atau apa gitu ya, karena nanti hasilnya sama orang lain. Jadi kalau aku percaya kamu harus you do the work. Kamu harus melakukan pekerjaannya, yaitu belajar gitu kan, belajar analisa mau fundamental atau teknikal kamu boleh pilih. Terus kalau aku nganalisa itu nggak mulai dari nol. Jadi kalau lagi live kayak gini sih biasanya yang analisa ya dari pertanyaan, terus nanti biasanya dapat 2 kayak buat besok buat Selasa kan kita dapat tadi DSNG sama Inco gitu ya. Nah itu kalau bukan nggak ikutan live kayak begini gitu ya. Kalau dulu ketika aku tidak dikenal dulu gitu ya. Kalau Stockpick itu aku lihat rekomend sekuritas. Ya, aku lihat rekomend sekuritas Kak. Iya, tapi kodenya doang. Ya, nanti aku lihat lagi secara chart menurut aku pribadi bagus apa enggak, nanti aku bikin planning sendiri. Gitu. Jadi itu hanya untuk inspirasi aja. Itu satu. Terus kedua, top gainers, top losers itu boleh kamu pakai gitu ya. Hanya untuk inspirasi. Balik lagi, semuanya harus kamu cek satu-satu gitu ya. Lah banyak banget ya nggak, kalau saya itu nggak senang pakai yang kalau ada ini terus beli gitu ya, karena balik lagi nanti analisanya akan sama orang lain. Aku nggak suka gitu ya. Aku senang analisanya dipersonalisasi buat aku sendiri. Terus kalau misalnya kamu pakai Ajaib atau Stockbit itu kan ada yang kayak
foreign flow midday yang kayak gitu-gitu itu kamu mau pakai boleh, balik lagi hanya untuk inspirasi kodenya aja ya. Jadi nggak bikin saham yang nongol di situ pasti bagus, enggak. Tapi kalau menurut saya karena saya technical analysis ya kamu lihat lagi chartnya seperti apa. Gitu ya. Kalau kamu mau belajar technical analysis bisa ikut kelas aku ya. Jadi kelasnya 3 bulan. Buat yang udah serius terus modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Karena kalau kesedikitan itu susah. Nanti meraktekinnya gitu ya, meraktekin money manajemennya. Kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok, kelasnya ini ada PR-nya. Jadi harus ngerjain PR ya. Jangan ngarepin rekomendasi di kelas aku soalnya nggak ada ya. Rekomennya aku taruh di channel biru. Kelasku ini tipenya swing, jadi hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Ya kalau buat kamu yang kerja gitu ya, waktunya susah itu paling menurut aku kelas aku cocok karena memang didesain seperti itu. Karena aku juga males nungguin layar, tipenya kayak begitu ya. Kamu bisa masuk di channel biru ini, lihat di profile TikTok aku. Besok Selasa karena Seninnya libur 17-an guys ya. Selasa rekomennya mungkin Inco sama DSNG. Nah, nanti aku taruh di channel biru sini ya. Sisanya kita ketemu minggu depan long weekend. Seninnya libur, saya bahagia ya. Oke, bye semuanya.